Masing-masing kotak, 3 kelereng diambil, yang paling banyak ya yang menang dalam waktu 1 menit. 5, 4, 3, 2, let's go. Silakan. Oke. Ambil 1, 3. Jangan sampai jatuh. Ada. Kalau nggak ada, bisa langsung ke kotak yang lain. Silakan, boleh ke kotak yang lain. Ambilnya 1 persatu ya. Ambilnya 1 persatu. 1 persatu tapi, nggak boleh langsung 3. Satu persatu kakak. Ya udah lanjut lagi, nggak apa-apa, lanjut lagi. Perempuan. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop. Oh. Ya udahlah ya. Ya udah kita barengin aja, boleh langsung ambil 3 sekaligus ya. Setuju ya? Ada berapa yang didapat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Disimpan dulu ya. Selanjutnya yang mana? Oke. Ini paling laki nih yang ini nih. Paling terakhir nih emang nih. Apa? Enggak ada hukum-hukuman. 3 ya masing-masing kotak ya. Oke. Countdown-nya siap? Duk. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo lo. Kok santai aja kok. Apa itu? Wah, ternyata gentleman beneran ya. Masih ada 30 detik lagi. Masih ada 25 detik lagi. Masih ada 20 detik lagi. Nah, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh kok? Udah? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 ya. Benar 10? 10, oke. 8, 10. 1 kotak 3. Dari tadi mulainya dari sini mulu, bosan ya? Dari situ dulu, setuju ya? Setuju ya? Gentleman. Siap? Benar belum? Sabar dulu. Siap, countdown-nya boleh disiapkan. 5, 4, 3, 2, 1. Apa itu? Kok isinya itu? Dilempar loh sama dia. Nah ya. Iya. Awas jangan yang lain. Kelereng ya, ingat kelereng. Terus kok sampai habis kok. Mantap. Mantap. Lanjut lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini rusuh yang terakhir. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 10, 9. Oke. Silakan juara pertama boleh pilih mau yang mana. Beda-beda semua.
Wah, seru dan lucu banget ya cuplikan video dari opening session Sunday Show The City Light tahun 2018 lalu. Which is tepatnya itu tanggal 1 April yang merupakan April Mop. Jadi bisa dilihat di video tersebut, teman-teman kita kerjain dan kita prank. Seru banget, dan biasanya 5 menit pertama itu kita menjadi manusia liar yang tidak terduga. Dan tidak jarang juga perilaku kita yang sehari-hari itu terbongkar tanpa kita sadari. Tapi itu 5 menit pertama pastinya ya. Bagaimana dengan 55 menit berikutnya? Kita menjadi manusia rohani yang sangat manusiawi, di mana kita menjadi pengikut Kristus yang mengajak teman-teman dan juga orang lain untuk bisa mengikuti Yesus Kristus juga. Melalui apa? Melalui lagu-lagu yang kita bawakan, melalui kebenaran firman yang dibawakan oleh para pembicara, dan juga pastinya melalui pelayanan dan kasih Tuhan Yesus melalui kita sebagai sesama manusia. Amazing banget, pastinya kita kangen ibadah fisik seperti itu. Namun pada pandemi seperti ini kita terpaksa harus melakukan online service. Tapi jangan khawatir, kita pasti akan melewati ini. Dan sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan juga the citizen of the world yang bertanggung jawab dan mengasihi sesama manusia juga, kita harus stop penyebaran virus COVID-19 ini dan dukung penuh upaya pemerintah dalam penanganan pandemi di saat-saat seperti ini. Saya dan Kenny dan saya ingin menyambut teman-teman semua, baik yang Kristen maupun non-Kristen dimanapun Anda berada, untuk ikut serta dalam online service hari ini. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu dan juga hidup penuh dalam pimpinan Tuhan. Sebuah statement yang menarik sekali yang kami kutip dari Kumala, seorang penulis sastra Indonesia, yang bunyinya seperti ini. Terang memberimu kesempatan untuk mengenal gelap, dan gelap memberi kesempatan untuk tetap bertahan dalam keindahan maknanya. Wah, sebuah statement yang bagus banget. Pertanyaannya, pengalaman apa yang kita dapat dari gelap dan terang perjalanan hidup kita sampai hari ini? Biasanya kita diajarkan untuk being enlightened. Tetapi di episode hari ini, Bro Jason Budi Prasetya akan ajak kita untuk belajar tentang endarken. Wah, seperti apa nih kebenarannya? Yuk kita simak dan belajar bersama dalam sermon hari ini. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bernyanyi sebuah lagu yang berjudul Close bersama dengan Sarah Muti. Lagu ini mengingatkan bahwa melalui gelap dan melewati jalan yang sempit dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan itu sebenarnya selalu menyertai kita dan menawarkan kasih yang tulus kepada kita. Wah, jadi tetap buka mata, kita lihat sungguh-sungguh berapa dekat sih sebenarnya Tuhan itu. Tuhan itu sebenarnya sangat dekat dengan kita. Jadi bagi Anda semua yang tahu lagu ini, yuk kita nyanyi bersama dan kita renungkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi Anda yang nggak tahu lagunya, it's okay, kita dengarkan dan kita ingat bagaimana Tuhan mencintai pribadi kita. Jadi, enjoy episode hari ini dan juga enjoy selalu episode-episode berikutnya. Be blessed. I wanna be close to you. I wanna be close to you. There's nothing in this world that compares to all you are. In the arms of the Father, there is love like no other. He who formed all things offers love to me. Where you go, we will follow. Through the dark, through the narrow, and in all we do, we are bound to you. I wanna be close to you. I wanna
sights to see. You are all we need. I wanna be close to you. I wanna be close to you. There's nothing in this world that compares to all you are. My sole devotion, my only focus, to worship you. My life surrender, my heart abandoned from all of you. My sole devotion, my only focus, to worship you. My life surrender, my heart abandoned from all of you. I wanna be close to you. I wanna be close to you. There's nothing in this world that compares to all you are. I wanna be close to you. I wanna be close to you. There's nothing in this world that compares to all you are. Oh, there's nothing in this world that compares to all you are. Minggu ini dirasakan berat oleh beberapa di antara kita. Ada yang mengalami masa yang sulit karena penyakit, karena wabah, karena ekonomi, belum lagi harus menghadapi lockdown, bisnis Anda sangat terganggu, dan beberapa teman yang saya kenal kehilangan orang yang dicintainya, mamanya, saudaranya, sepupunya. Mewakili seluruh tim kepemimpinan dan pengembalaan di The City Light dan Gracia Community, saya mengucapkan deep sympathy. Kami turut berduka cita dan ikut merasakan kebingungan, kesedihan, kegelisahan yang Anda semua alami. Doa kami selalu, Tuhan Yesus terus menyertai, dan kapanpun Anda membutuhkan apa yang bisa kami berikan, kami lakukan, tolong informasikan kepada kami semua. Saya ingin mengajak kita semua untuk menenangkan hati kita, sama seperti yang diingatkan Sarah tadi lewat lagu, bahwa kita ingin merasakan kedekatan dengan Tuhan di saat-saat seperti ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengalami hidup yang sungguh rapuh. Kami tidak bisa tahu apa yang akan ada di depan kami semua. Kami terus memakai anugerah Tuhan untuk bersemangat, memotivasi diri kami untuk menghadapi kehidupan ini dengan kacamata perspektif hidup yang positif. Apapun yang ada di depan kami tahu itu tidak bisa kami kendalikan. Tapi kami bisa mengendalikan bagaimana kami memakai semua anugerah Tuhan dan merespon segala macam situasi dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus menyertai kami semua dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sertai teman-teman kami yang harus mengalami masa duka cita, dan di lembah bayang maut ini kami berdoa kiranya detakan tongkat gembala dari Tuhan yang maha baik bisa didengar oleh hati mereka, pikiran mereka, dan teman-teman bisa mendapatkan penghiburan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi ini tidak pernah sekalipun meninggalkan mereka semua. Tuhan memberkati pemberitaan firman ini, dan kami semua bisa belajar tentang karunia spesial yang Tuhan anugerahkan tidak kepada semua orang,
hanya kepada beberapa orang, biarlah kami yang mendapatkan anugerah tersebut bisa menikmatinya dan encounter God. Kami bisa bergaul dan kenal dengan Tuhan secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Majalah National Geographic beberapa tahun yang lalu, covernya menampilkan foto dari udara tentang suasana malam di kota Chicago, di mana lampu berkelipan dari kendaraan, dari gedung-gedung, dari lampu-lampu jalan, dari traffic lights, dari lampu rem kendaraan, dari lampu-lampu gedung yang memantul di kaca-kaca gedung yang lainnya, juga memantul di air, memantul di batu yang mengkilap. Tema majalah National Geographic terbitan itu adalah ini, The End of Night, Why We Need Darkness. Kenapa kita memerlukan kegelapan? Nah, di dalam majalah tersebut ada satu artikel oleh Verlin Klinkenborg, judulnya Our Vanishing Night, malam kita yang memudar, yang menghilang. Tesis dari artikelnya berkata seperti ini, bahwa cantiknya dunia malam yang penuh dengan lampu-lampu malam itu bukanlah satu-satunya kecantikan yang dihasilkan oleh malam yang gelap. Tesisnya mengatakan bahwa kegelapan ternyata sama esensialnya kesehatan fisik dan jiwa manusia, sama seperti terang itu juga kita butuhkan agar sehat. Jadi kita memerlukan banyak waktu tidur enak di dalam gelap. We have to sleep well in the dark supaya kita bisa be well in the day. Kita bisa hidup enak di hari siang. Kenapa? Ritme sirkadian tubuh manusia atau irama biologis tubuh manusia, kita cuma punya 2 irama sebetulnya, bangun, tidur. Bangun, tidur. Ya, dan itu cocok dengan irama siang malam. Jadi bangun, tidur, siang, malam. Nah, kalau irama tubuh kita cocok dengan siang dan malam, itu punya dampak terhadap tubuh dan relasi-relasi kita. Begitu kacau iramanya di malam yang gelap, harusnya Anda tidur, tapi Anda bangun. Akan kacau juga pekerjaan dan relasi kita di hari yang terang. Di kota-kota yang tidak pernah mati lampunya, 24 jam nyala. Orang-orang dan semua makhluk hidup yang di dekat situ mengalami yang namanya light pollution, polusi terang. Misalnya polusi terang dialami oleh burung-burung yang di laut yang ada di sekitar tempat pengeboran minyak. Tempat pengeboran minyak di laut lepas biasanya 24 jam lampunya terus menyala dengan terang. Dan burung-burung di laut merasa itu cahaya matahari siang hari. Jadi mereka terus memutari tempat pengeboran minyak yang terang benderang itu sampai mereka lelah, capek, dan akhirnya terjatuh dan mati. Burung-burung di darat juga mengalami polusi terang. Mereka bingung pada saat lampu-lampu kota, lampu gedung-gedung bertingkat itu menyala dan mereka terbang ke sana kemari menabrak kaca dari gedung-gedung yang memantulkan cahaya dari berbagai macam lampu tersebut. Mereka terkena yang namanya light pollution. Nah, 2 abad terakhir, para saintis kemudian meneliti efek polusi cahaya bagi keadaan biologis manusia. Jadi pada saat di malam hari, di malam gelap di kamar tidur kita, tiap kali kita menyalakan lampu dalam kegelapan, reseptor di mata dan kulit kita mengirim pesan ke 3 kelenjar di otak. Ke kelenjar adrenal, kelenjar pituitari, dan kelenjar pineal. Untuk apa? Memberitahu 3 kelenjar tersebut untuk menghentikan tidur dan kemudian beritahu tubuh siap-siap untuk menghadapi hari yang baru. Misalnya, kalau di malam gelap di kamar tidur Anda, layar screen komputer nyala. Layar screen komputer itu berkedip 60 sampai 120 cycles per detik. Dan kedipan atau nyala lampu
screen komputer cukup untuk menipu otak kita berpikir bahwa matahari sudah terang. Gak usah layar komputer, 1 titik cahaya dari charger handphone atau jam yang glow in the dark itu sudah bisa men-trigger tubuh kita, kasih tahu tubuh kita bahwa hari sudah pagi. Nah, pada saat itu terjadi, kelenjar adrenal mulai memompa adrenalin ke saluran-saluran darah dan memberitahu tubuh untuk siap menghadapi tekanan atau stres seperti hari-hari rutin yang biasa. Dan proses itu kemudian menjalar, memberitahu kelenjar pituitari juga untuk berhenti memproduksi hormon pertumbuhan yang tubuh ini pakai untuk memperbaiki otot dan tulang yang hanya dilakukan prosesnya di malam hari pada saat tidur. Dan kemudian bahkan proses itu berlanjut, memberi sinyal ke kelenjar pineal untuk berhenti memproduksi melatonin, yaitu hormon yang membuat kita tidur, yang memang hanya bekerja di kegelapan. Jadi Anda perlu tahu, menyalakan lampu kecil pun di malam hari memang membuat aman Anda ke kamar mandi. Tetapi tidak bisa membuat tubuh kita berfungsi dengan baik. Bisa mengacau balaukan fungsi metabolisme kimia di tubuh kita. Dan kurang tidur efeknya fatal. Darah tinggi, gula darah naik, depresi sistem imun, sariawan, sakit jantung, hilang ingatan dan nafsu makan rusak. Tahukah Anda bahwa tiap eksiden nuklir di dunia ini terjadi di shift malam? Petugas-petugasnya kurang tidur. Tahun 1989, minyak tumpah di laut lepas dari tambang Exxon Valdez. Terjadi kapan? Malam hari. Kecelakaan lalu lintas di dunia, bahkan di Indonesia, yang mematikan 70% terjadi di malam hari. Jadi kenapa orang kok banyak yang masih aktif di malam hari? Karena terpolusi oleh terang lampu. Jadi gelap penting bagi kesehatan kita. Tanpa cukup kegelapan, terang justru membuat Anda dan saya sakit. Dan ini yang ironis. Kalau Anda Kristen ya, Senin sampai Sabtu Anda sudah bekerja di kantor. Lihat screen komputer, lampu kantor, malam harinya mungkin Anda nonton TV, Anda pergi ke tempat-tempat tertentu yang penuh dengan lighting. Sekarang ini karena di lockdown aja mungkin Anda tidak bisa. Jadi itu Senin sampai Sabtu. Dan ini yang menarik, Minggu Anda ke gereja yang Kristen kan? Apa yang Anda temukan di gereja? Anda kena polusi terang lagi melihat stage lighting, lampu panggung gereja, lampu LED raksasa di depan gereja Anda. Jadi kita terpolusi oleh terang. Nah, di episode ini saya mengenalkan kepada Anda satu istilah, namanya nih endarkenment. Endarkenment. Kontras dengan enlightenment. Kalau Anda kan suka mendengar soal enlightenment, pencerahan, dicerahkan. Di episode ini saya mengajak kita untuk melihat sebuah proses yang namanya endarkenment, digelapkan, penggelapan. Nah, apakah enlightenment dari Tuhan, endarkenment dari iblis? No, kita sudah belajar di 3 episode sebelumnya. Saya berikan sebuah kalimat dari Yesaya, di mana Tuhan sendiri berkata melalui Yesaya dalam Yesaya 45 yang ke-7, berkata seperti ini, Akulah Tuhan yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Gelap yang mencipta Tuhan. Jadi both enlightenment and endarkenment, jadi baik keduanya pencerahan maupun penggelapan adalah hal yang baik. Kedua-duanya dari Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, orang Kristen, kalau Anda orang Kristen, Anda baca Alkitab, Anda baca Perjanjian Baru misalnya, ada beberapa kisah tentang orang buta yang diceritakan oleh para penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Orang buta ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau Anda Kristen, Anda seringkali kemudian diajar bahwa orang yang buta itu melambangkan yang namanya spiritual blindness, kebutaan rohani. Tapi perhatiin dong, baca yang benar. Dari sekian banyak orang buta yang datang kepada Yesus minta melek,
Hanya 1 atau 2 orang buta yang dibuat melek oleh Tuhan Yesus. Nah, salah satu kisah yang cukup aneh tentang orang buta yang kemudian dimelekkan oleh Yesus dicatat oleh Yohanes. Yohanes adalah orang yang menyaksikan pribadi Yesus adalah pribadi yang sepenuhnya anugerah dan sepenuhnya kebenaran. Yohanes mencatat dalam Yohanes pasal yang ke-9, ini panjang ini kisahnya tentang seorang buta yang dimelekkan oleh Yesus. Nah, dalam proses tersebut ada orang-orang sok rohani dari kelompok Farisi yang mempermasalahkan bahwa Tuhan Yesus tidak layak menyembuhkan orang buta. Mereka berkata seperti ini, orang berdosa kok bikin mujizat? Ya, orang berdosa kok ngajar teologi, ngajar tentang kehidupan rohani kepada kami-kami yang lebih rohani. Anda bisa baca dalam Yohanes 9 ayat 24 sampai 34. Nah, orang-orang seperti ini ada di mana-mana sebetulnya. Termasuk Anda dan saya juga bisa seperti orang-orang ini. Ini orang-orang, ini waktu di mana kita-kita ini ya mempermasalahkan. Siapa dia? Anak kemarin sore kok ngajarin kita. Anak kemarin sore kok ngotbahin kita. Saya mah lebih pengalaman. Kalau cuma khotbah doang kan itu masalah translation, itu masalah penafsiran. Siapa yang bisa nafsir dan siapa boleh nafsir? Siapapun bisa menafsir dan siapapun boleh menafsir. Saya juga bisa menafsir Alkitab, gak perlu pendeta lah. Nah, bagi Anda dan saya yang mungkin pernah berkata seperti itu, saya mau tanya. Kalau gitu, siapapun bisa cabut gigi Anda dong, gak perlu ke dokter gigi. Siapapun bisa. Anda datang kepada teman saya Pak Siswa misalnya, dia pakai tang bisa cabut gigi Anda. Gak perlu ke dokter gigi. Ya, siapapun juga bisa potong plasenta bayinya pada saat lahir keluar dari rahim istri Anda. Saya punya teman, dia ngantar istrinya kelahiran anak pertama, hamil tua saat itu, tapi gak keburu di dalam mobil kepalanya udah keluar, bahkan keluar janinnya. Dan teman saya ini nekat betul, dia ambil gunting yang ada di mobil, dia gunting plasentanya. Aman ternyata, lahir anaknya sampai hari ini dengan sehat. Jadi siapapun ternyata bisa seperti orang-orang Farisi ini. Tapi yang aneh adalah di bagian akhir. Dalam Yohanes 9 ayat 39, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Wah, bingung kita nih ya, aneh ini. Aku datang untuk menghakimi. Nah, kita yang sebel dengan orang-orang sok rohani, kalau baca ini ya kita seneng pasti nih. Kita berkata, kapok lu yang sok rohani, ditegur Yesus tuh. Ya, diputain Tuhan Yesus lu bakalan. Tapi tunggu dulu. Anda perlu ingat, siapa yang ngomong kalimat ini? Tuhan Yesus Kristus yang dikatakan oleh Yohanes sebagai tadi itu. Pribadi yang sepenuhnya anugerah dan sepenuhnya kebenaran kepada semua orang, baik kepada pendosa maupun kepada orang kudus. Dia sepenuhnya anugerah dan kebenaran kepada yang sok rohani juga. Jadi kalau Yohanes menggambarkan Tuhan Yesus seperti itu, dan kemudian merekam kalimat Yesus, apa artinya? Kita semua manusia punya 5 panca indera. Yang pertama, indera penglihatan, vision. Untuk Anda bisa melihat, butuh sedikit sekali intimacy. Manusia bisa lihat dari jauh, 5 kilometer kita bisa lihat. Jadi untuk bisa melihat sesuatu nggak perlu dekat-dekat, nggak perlu keintiman. Kemudian kita punya panca indera pendengaran, sound. Ini lebih dekat dari vision. Tapi kita masih bisa mendengar suatu bunyi yang dari jauh. Kemudian indera penciuman, smell. Ini dari jarak tertentu Anda baru bisa cium. Kalau teman saya datang, dia punya ciri khas suka pakai perfume tertentu. Baunya norak banget. Begitu saya mencium bau tersebut, meskipun saya tidak lihat, saya tidak dengar suaranya, saya tahu siapa yang hadir. Ya, itu penciuman dari jarak tertentu. Kemudian ada indera peraba, touch. Ini harus ada dalam jarak sentuh. Dan ada indera namanya indera perasa, taste. Ini sangat dekat, sangat intim.
Nah, orang buta sangat peka dalam 4 panca indera. Sound, smell, touch, taste. Mendengar dengan baik, mencium dengan baik, meraba dengan baik, merasa dengan baik. Yang lemah apa? 1 panca indera, vision, penglihatan. Bagi orang buta, lemah dalam indera penglihatan. Sementara orang melek, orang yang bisa melihat, peka dalam 1 panca indera, dalam penglihatan, vision. Tapi mungkin tidak terlalu kuat dalam 4 panca indera yang lainnya. Nah, dalam kisah ini, enlightenment, pencerahan, diberikan Tuhan Yesus kepada orang yang buta. Tapi kejutan terjadi di bagian akhir. Bagi yang melek, bagi yang melihat, Tuhan karuniakan the gift of endarkenment. Tuhan karuniakan karunia penggelapan. Kenapa? Karena ini. Orang-orang yang bisa melihat, seringkali yang pertama, tergoda punya kepercayaan diri yang murah bahwa kita ini mampu, kita ini kuat, kita terlalu confidence, terlalu percaya diri, padahal kepercayaan dirinya murahan, gak punya fondasi yang solid. Ya, bahwa kita ini orang yang mampu, saya kuat menghadapi segala sesuatu. Itu karena kita bisa melihat, memberikan kepada kita kepercayaan diri yang palsu. Yang kedua, orang yang bisa melihat seringkali membodohi diri, mikir bahwa kita ini punya pandangan yang jelas dan benar tentang segala hal. Kita lah yang paling benar, kita tahu jalan yang benar, yang kita lihatlah yang paling benar, dan kita bisa melihat siapa yang di jalan yang benar dan siapa yang tidak. Padahal Anda perlu tahu, bagi Anda dan saya yang bisa melihat, kita hanya strong dalam 1 indera, lemah di 4 indera yang lain. Nah, yang menarik, penulis Mazmur juga menggambarkan bahwa pada saat Anda itu mau bersentuhan, bergaul, bertemu dengan Tuhan yang sepenuhnya anugerah dan sepenuhnya kebenaran, penulis Mazmur mengekspresikan seperti ini. Kecaplah dan lihatlah. Kenapa kok cuma 2? Kecap, pakai indera paling intim, dan lihat, pakai indera paling jauh. Kecaplah, taste and see the goodness of God. Jadi indera paling intim dan indera paling jauh itu dikontraskan oleh penulis Mazmur untuk mengalami kebaikan Tuhan. Kenapa? Kalau Anda bisa taste and see, indera suara, indera sentuhan, indera penciuman, itu akan menyesuaikan nantinya. Jadi bagi kita yang hari ini, di episode ini, sudah mengalami serunya hidup dalam terang. Anda pernah mengalami being enlightened. Anda dicerahkan, Anda sukses, populer, fisiknya sehat, rohaninya dewasa. Soal agama, jangan ditanya, Anda ahlinya. Tapi di momen ini, Anda mungkin merasa dry, no motivation. Bahkan feeling numb, mati rasa terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Kemungkinan Anda dan saya sudah terpolusi oleh terang. Anda kebanyakan lihat terang, sudah lama tidak mengalami gelap. This is the time to enjoy the gift of darkness. Karena ternyata the gift of darkness yang Tuhan karuniakan penting bagi kesehatan kita semua. Jadi 2 takeaway. Takeaway yang pertama. Darkness is healing. Because darkness reminding us of our place in the universe. Kegelapan itu menyembuhkan karena mengingatkan kita tentang tempat kita di alam semesta ini. Tahukah Anda yang Kristen ya, bahwa penulis Alkitab mencatat bahwa kegelapan mendahului terang, bukan sebaliknya. Bukan terang lebih dulu baru gelap. Dalam Kejadian pasal yang pertama misalnya, penulis Kejadian berkata seperti ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, dan perhatikan, gelap gulita menutupi samudera raya, dan siapa yang berkuasa dalam kegelapan? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Baru kemudian berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi.
Jadi penulis Kejadian pun, kalau Anda yang Kristen sangat memegang apa yang dikatakan oleh penulis Alkitab kasih tahu kita di Kejadian, kegelapan mendahului terang. Jadi kalau Anda hari-hari ini tidak bisa tidur, kenapa? Karena nggak tahu bayar gaji karyawan dengan apa. Semua mandek lagi nih. Kita bingung keluarga harus dikasih makan apa. Termasuk Molly, Lexus, Mercedes, Nissan, itu bukan nama-nama mobil, tapi nama-nama anjing dan kucing yang Anda pelihara. Anda bukan cuma mikirin obat cacingnya manusia, Anda mikirin obat cacingnya hewan-hewan itu yang harganya lebih mahal daripada obat cacing kita semua. Plus menghadapi itu semua, hasil mamogram gak bagus. Cicilan masih 8 tahun lagi. Sementara bisnis mandek. Dan kita tanya, di mana Tuhan di saat-saat gelap seperti ini? Nah, ada satu penyembuh bagi saya pribadi di saat-saat seperti itu. Pada saat saya galau, khawatir, kepikiran banyak hal seperti saat-saat ini. Kalau saya 1 bulan sekali kan saya ke Purwokerto. Nah, di Purwokerto ada satu tempat yang saya datangi setiap malam. Jadi kalau Anda pas ke Purwokerto bersama dengan saya ajak ke tempat tersebut setiap malam. Ngapain? Itu tempat favorit saya dan istri saya dan anak saya juga. Di tempat itu untuk melihat langit malam. Kenapa? Karena langit malam yang gelap itu menyembuhkan saya. Bukan dengan meyakinkan bahwa hidup saya oke-oke aja, tapi dengan melihat langit malam, saya diingatkan tentang tempat saya di alam semesta ini. Jadi dengan melihat bintang yang sudah dilihat miliaran, itu miliaran bintang, yang sudah dilihat oleh miliaran manusia selama milenia, saya tiap malam menemukan tempat saya di ujung barisan sangat panjang dari orang yang berbaris sepanjang sejarah, tiap malam menatap bintang-bintang di langit malam yang gelap itu. Di malam-malam tertentu kalau Anda beruntung, kita yang di Indonesia bisa melihat rasi bintang Crux namanya. Seperti salib. Di belahan dunia lain, ada yang bisa melihat rasi bintang Cassiope, rasi bintang Pegasus, ada yang bisa melihat juga rasi bintang Perseus di bawahnya. Dan tahukah Anda apa yang menyembuhkan pada saat Anda melihat bintang-bintang gemerlap di langit yang gelap? Ini yang menyembuhkan saya. Yaitu kesadaran bahwa lama sesudah nanti saya nggak ada lagi. Semua bintang itu tetap masih akan ada di sana. Dan orang-orang lain, generasi-generasi berikutnya di bawah saya akan keluar dari rumahnya di malam yang gelap. Dan mereka akan melihat semua bintang itu. Dan setiap orang akan diingatkan tentang tempatnya di alam semesta ini. Kita itu so small, so tiny, begitu kecil. Tapi begitu dikasihi oleh Allah pencipta dan Tuhan semesta ini. Jadi kalau Anda suka menatap ke langit ya, mana yang lebih membuat hati Anda tenang, pikiran Anda tenang, jiwa Anda tenang? Lihat langit malam atau lihat langit di siang hari? Mana yang menenangkan hati Anda? The gift of darkness, karunia kegelapan, itu menyadarkan kita semua tempat kita di semesta ini dan di hadapan Tuhan. Takeaway yang kedua, kegelapan itu menyembuhkan. Karena kegelapan menolong kita melihat sebuah cahaya yang bersinar dalam kegelapan, yang hanya Anda dan saya bisa lihat dalam kegelapan. Kalau Anda tidak dalam kegelapan, Anda tidak bisa melihat cahaya tersebut. Seorang penasehat Presiden Richard Nixon namanya Chuck Colson. Dia kemudian juga jadi pendeta. Pendeta Chuck Colson harus menghadapi penjara 7 bulan karena dia dekat dengan Presiden Nixon yang tersandung skandal Watergate. Tapi pendeta kok masuk penjara ya? Jadi dia mengalami kegelapan di dalam penjara tersebut
tapi itu kegelapan yang menyembuhkan Chuck Colson. Di dalam penjara, dalam kegelapan, dia menemukan cahaya, sebuah pelayanan yang tidak pernah tersedia bagi dia pada saat dia ada di White House. Namanya Prison Fellowship International. Dan pelayanannya tersebut sudah memberikan harapan bagi banyak sekali narapidana. Di mana para narapidana itu pun ditolong untuk melihat terang bagi hidup mereka di masa depan. Pada saat mereka ada di tengah-tengah kegelapan penjara. Jadi kegelapan itu menyembuhkan. Kasih tahu kita. Beritahu kita ada cahaya tuh yang kamu bisa lihat. Yang kamu hanya bisa lihat dari kegelapan ini. Orang lain bernama Helen Keller. Dia bukan cuma buta, dia juga tuli. Sejak usia 19 bulan. Dan seumur hidupnya dia belajar untuk jalan, belajar mencium, belajar mengecap, belajar menyentuh. Di kegelapan yang membuat dia bisa melihat terang dan menolong jutaan orang sampai hari ini. Kalau Anda membaca quotes-nya, kutipannya, bukunya, story of her life, kisah hidupnya, filmnya bahkan, itu sudah menolong jutaan orang untuk melihat cahaya harapan melalui kegelapan yang mereka alami. Jadi mereka, Chuck Colson, Helen Keller, dan mungkin banyak orang lainnya, mereka sudah digelapkan, mereka being endarkened untuk mengalami the gift of darkness, untuk mengalami karunia kegelapan yang menyembuhkan dan menolong mereka melihat terang yang bersinar dalam kegelapan yang hanya bisa terlihat dari kegelapan. Beberapa aplikasi sekarang. Yang pertama, ini aplikasi bagi kita yang sedang mencari jalan keluar dari problem. Atau yang mungkin sedang mencari meaning, arti dalam hidup ini. Atau mencari motivasi saat ini. Cari semangat, cari ide. Ini bagi Anda semua. Coba cari di area yang Anda anggap gelap. Selama ini mungkin Anda nyarinya di area yang anggap terang. Yang Anda anggap terang di mana? Di gereja. Ya toh? Anda cari solusi atau meaning di seminar Alkitab. Ikut kelas apologetika, ikut kelas-kelas doktrinal dan sebagainya, itu tempat terang. Dan sampai hari ini mungkin Anda tidak menemukan. Coba cari di area yang mungkin Anda gelap. Yang Anda pikir gelap. Ada sebuah show pantomim oleh Carl Valentino di Bavarian National Opera House di Munich. Judulnya The Metaphysical Clowns. Nah, pantomim tersebut dimulai dengan suasana panggung yang gelap gulita. Hanya ada satu lingkaran cahaya persis di tengah panggung. Kemudian si badut, clownnya itu badutnya masuk ke lingkaran cahaya tersebut. Dan kemudian mulai berpantomim. Pantomimnya temanya adalah mencari barang hilang. Jadi dia dengan intens, dengan semangat, dengan penuh gerakan, cari ke sana kemari barang yang hilang dalam lingkaran cahaya tersebut. Nggak nemu-nemu. Setelah beberapa lama ada polisi masuk ke panggung, ikut ada dalam lingkaran cahaya tersebut dan tanya, kamu kehilangan sesuatu? Badutnya jawab, ya, the key to my house, kunci rumahku. Kalau aku nggak nemu kunci rumahku, aku tidak bisa masuk rumahku malam ini. Kemudian polisi itu jadi ikut nyari, ikut berpantomim mencari. Dengan semangat tinggi, dua orang itu dalam lingkaran cahaya tersebut terus nyari. Sekian lama akhirnya polisinya tanya, lu yakin barang hilangnya di sini, kunci rumahmu hilang di sini? Badutnya jawab gini, enggak sih, enggak hilang di sini. Hilangnya di sono tuh tadi, sambil nunjuk tempat gelap, di luar lingkaran cahaya tersebut. Polisinya bilang, ya elah, kalau hilangnya di sana ya ngapain nyari di sini? Ya. Dan ini jawaban si badut. Karena tidak ada terang di sana. Ya. Meskipun terang, kalau yang Anda cari tidak ada di terang, Anda tidak akan dapat apapun. Jadi, bagi Anda yang selama ini selalu nyari di tempat terang, this is the time to experience the gift of endarkenment. Anda mungkin perlu cari di tempat yang Anda pikir gelap. Kalau dalam bahasa lain itu,
Dalam dunia bisnis misalnya, atau dalam dunia manajemen, dalam dunia leadership, Anda perlu ini, be wrong to be right. Coba salah, salahlah untuk benar. Ada seorang reporter nanya ke seorang presidir sebuah bank, apa rahasia sukses Bapak? Dijawab 2 kata. Apa itu Pak? Keputusan tepat. Tanya lagi, gimana caranya bikin keputusan tepat Pak? 1 kata, pengalaman. Kalau gitu, gimana caranya supaya punya pengalaman tersebut? 2 kata. Apa itu Pak? Keputusan salah. Ya. Jadi Anda mau menemukan solusi, meaning, semangat, ide, apapun itu, motivasi, be wrong to be right. Coba cari di tempat yang Anda pikir selama ini gelap. Karena mungkin di tempat terang yang Anda cari, barangnya nggak ada di situ. Yang Anda cari nggak ada di situ. Sekarang aplikasi bagi yang tidak punya problem. Atau bagi yang berpikir jalannya sudah terang. Ini aplikasinya. Kalau hari ini Anda tidak punya problem, beritahu gereja, beritahu The City Light atau Gracia Community, atau langsung beritahu saya. Nanti gereja akan kasih Anda 1 problem untuk Anda handle. Jadi kalau Anda yang jalannya di terang hari ini, beritahu saya, informasikan kepada saya. Saya akan tunjukkan kepada Anda kegelapan untuk Anda lalui. Itu bagi yang tidak punya problem. Bagi yang tidak punya problem, saat ini Anda juga perlu menghindari untuk terlalu mudah mengatakan orang yang sedang gelap hidupnya bahwa dia sedang sial. Jadi ada orang yang berkata, oh sial banget kamu nih, karena kamu ini sih jalan dalam kegelapan. Ini seperti orang-orang yang kalau naik mobil di jalan tuh ya, naik kendaraan di jalan ya, atau lagi jalan-jalan ya, kemudian ketemu kucing hitam. Kalau Anda jalan-jalan ketemu kucing hitam atau naik mobil ngelindes kucing hitam, apa yang kita katakan seringkali? Wah, sial nih kita bakalan nih. Sial banget nih, kamu bisa ketemu kucing hitam atau ayam hitam atau anjing hitam dan sebagainya yang hitam-hitam. Nah, Anda gak bisa ngomong sembarangan. Anda mau ketemu kucing hitam, ayam hitam, atau apa, sapi hitam sekalipun, itu bukan tanda sial. Kalau Anda jalan-jalan, ketemu kucing hitam, itu artinya Anda yang jalan-jalan, sedang ketemu kucing hitam jalan-jalan. That's it. Itu artinya, bukan tanda sial. Sekarang bagi yang tidak suka gereja, karena gereja penuh dengan orang munafik, bagi Anda gereja itu kegelapan, penuh kemunafikan. Bagi Anda yang tidak suka gereja, karena Anda pikir gereja penuh dengan orang munafik, ini aplikasinya. Saya undang Anda untuk join kami ini, orang gereja. Come on, join us. Bergabunglah bersama dengan kami, ikut chat, ikut komen, kalau ada kesempatan ikut Zoom, online meeting, atau apapun itu bentuknya. Kalau sudah onsite nanti please join us. Kenapa? Karena selalu tersedia 1 tempat lagi bagi orang munafik seperti Anda. Jadi kalau Anda merasa gereja itu tempat gelap penuh orang munafik, join us. Selalu kami sediakan 1 tempat lagi, selalu tersedia bagi 1 orang munafik lagi. Dan mungkin pada saat Anda join, Anda akan diendarkan. Anda akan mengalami karunia penggelapan yang Tuhan karuniakan. Dan kemudian encounter God, menemukan Tuhan di dalam gelap dan mengalami yang namanya kesembuhan. Ada seorang oma lihat anak 8 tahun laki, dress up, dandan ganteng banget ke gereja di 1 hari Minggu. Oma ini nyapa si anak laki, you look so handsome. Dan omanya bilang, ini baju baru ya, yang kamu sengaja beli untuk ibadah hari Minggu ke gereja. Anak laki 8 tahun itu jawab, bukan oma. Saya diberi baju ini untuk penguburan papa saya yang meninggal beberapa minggu yang lalu. Oma itu kemudian ingat, dia juga kehilangan papanya pada saat usia 8 tahun. Jadi si oma kemudian berlutut di hadapan sang anak laki itu, peluk anak itu, taruh kepala anak itu di pundaknya, usap-usap,
Dan momen itu jadi satu-satunya orang di dunia yang tahu persis apa yang anak laki itu rasakan. Teman-teman kita, orang yang kita kenal, paman, anti, keponakan, adik, kakak, papa, mama, saat ini mungkin sedang ada di kegelapan. Mereka merasa sendirian. Ada yang nunggu diinspirasi. Ada yang sakit karena rejection, karena penolakan. Ada yang dihantui rasa bersalah. Dan mereka sedang menunggu dalam kegelapan seseorang yang mulai bisa melihat mereka dalam kegelapan. Minggu ini, go find them. Temukan mereka. Cari mereka. Dan mungkin Anda sendiri nanti akan mengalami karunia penggelapan di mana Anda dilatih melihat kekayaan relasi dengan Tuhan. Saya akhiri dengan sebuah kutipan dari Wendell Berry. Dia berkata seperti ini, "To know the dark, go dark. Go without sight and find that the dark too blooms and sings." Untuk kenal kegelapan, masuklah dalam kegelapan. Pergilah tanpa melihat dan temukan bahwa kegelapan juga ternyata mekar, berkembang, dan menyanyikan lagu yang indah. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk pesan yang Tuhan sampaikan lewat kisah orang buta yang melihat, dan bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Tuhan datang untuk menolong kami-kami yang bisa melihat, yang merasa ada dalam jalan terang. Kami akan ditolong oleh Tuhan untuk masuk dalam dunia lain yang penuh dengan kekayaan Roh Tuhan di sana, dunia kegelapan, di mana Tuhan sendiri juga penciptanya, Tuhan sendiri berkuasa di situ, dan Tuhan menolong kami memiliki hikmat, makin kenal pribadi Tuhan, dan makin melihat bahwa Tuhan mengaruniakan banyak hal yang tidak pernah kami bayangkan dengan pikiran kami, tidak pernah kami lihat dengan mata kami, tidak pernah kami dengar dengan telinga kami, bahkan tidak pernah kami kecap dengan alat perasa pengecap kami semua. Semua keistimewaan, keajaiban, keagungan tersebut yang Tuhan sediakan kepada kami pada saat kami bersedia untuk diajak Tuhan menikmati karunia, bukan hanya karunia terang, tapi juga karunia gelap. Berkatilah semua teman-teman yang Kristen maupun yang bukan Kristen, yang sudah menangkap pesan isi hati Tuhan ini, dan kami terus akan berjuang bersama dengan Tuhan dan teman-teman kami yang lain. Kami akan terus memperjuangkan, menciptakan kesejahteraan di tengah-tengah lingkungan di mana kami ada. Kami ikut partisipasi membangun rakyat, membangun negara, membangun kota di mana kami tinggal. Dan lewat semua berkat yang Tuhan percayakan kepada kami akan mengagungkan, memuliakan, menghormati Tuhan. Memberikan persembahan ke gereja yang mendukung visi Tuhan lewat gereja. Dan semua yang kami kerjakan, kiranya berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus menyertai, memberkati, memberikan hikmat, dan terus menolong kami untuk bisa melihat berbagai macam area dalam kehidupan ini yang penuh dengan rahasia-rahasia yang mengejutkan, kebenaran-kebenaran yang mengejutkan yang Tuhan sediakan untuk kami temukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. See you next episode. There's nothing in this world that compares to all you are. In the arms of the Father, there is love like no other. He who formed all things offers love to me.
dark, through the narrow, and in all we do, we are bound to you. I wanna be close to you. I wanna be close to you. There's nothing in this world that compares to all you are. We are found in your presence, seeking you in your fullness. Give us eyes to see. You are all we need. I wanna be close to you. I wanna be close to you. There's nothing in this world that compares to all you are. My sole devotion, my only focus, to worship you. My life surrender, my heart abandoned from all of you. My sole devotion, my only focus, to worship you. My life surrender, my heart abandoned from all of you. I wanna be close to you. I wanna be close to you. There's nothing in this world that compares to all you are. I wanna be close, wanna be close to you. I wanna be close to you. There's nothing in this world that compares to all you are. Oh, there's nothing in this world that compares